Sebuah keputusan besar baru saja diumumkan dari markas Ducati di Borgo Panigale, sebuah pengumuman yang dikabarkan akan mengubah peta persaingan di sisa musim MotoGP 2025. Informasi ini dilaporkan baru saja beredar dan dampaknya sudah mulai terasa di seluruh pedok MotoGP, memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan besar. Siapakah yang akan menunggangi monster Desmosedici GP25 milik Marc Marquez? Mari kita mundur sejenak ke tragedi di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu. Sebuah insiden mengerikan yang melibatkan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di tikungan ke-7 telah mengguncang dunia MotoGP. Tabrakan dalam kecepatan tinggi itu tidak hanya mengakhiri balapan Marquez, tetapi juga dilaporkan mengancam kelanjutan musimnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Internasional Ruber di Madrid, Spanyol, dikonfirmasi bahwa The Baby Alien mengalami patah tulang prosesus coracoid. Ini adalah cedera serius pada tonjolan tulang berbentuk kait di bagian atas dan depan tulang belikat. Data medis menunjukkan cedera ini membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar, memaksa Marquez untuk absen di dua seri krusial, Australia dan Malaysia. Dengan absennya sang juara dunia, Ducati Lenovo Team dihadapkan pada dilema besar. Siapakah yang layak dan mampu menjinakkan Desmosedici GP25 yang dikenal buas? Menurut sumber internal tim, beberapa nama besar sempat masuk dalam bursa kandidat. Namun pada akhirnya, pilihan jatuh pada sosok yang mungkin tidak asing bagi para Ducatisti sejati. Ducati secara resmi telah menunjuk Michele Pirro sebagai pengganti Marc Marquez di seri MotoGP Australia. Pengumuman ini yang dirilis melalui akun media sosial resmi Ducati sontak memicu beragam reaksi. Menyusul cedera yang memaksa Marc Marquez absen di dua putaran berikutnya di MotoGP musim 2025, tim Ducati Lenovo mengkonfirmasi bahwa Michele Pirro akan menggantikannya di putaran Australia. Demikian bunyi pernyataan resmi tersebut. Bagi sebagian pihak, pemilihan Pirro dianggap sebagai langkah yang paling logis. Pirro bukanlah orang baru di keluarga Ducati. Pembalap asal Italia ini telah menjadi test rider resmi Ducati sejak tahun 2013. Perannya dalam pengembangan motor Desmosedici sangatlah vital. Ia adalah orang di balik layar yang turut andil dalam kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Pirro telah melakoni puluhan balapan di kelas utama, baik sebagai wildcard maupun sebagai pengganti pembalap yang cedera. Balapan di Phillip Island nanti akan menjadi start ke-70 baginya di kelas para raja. Namun, ada juga yang menyayangkan keputusan ini. Sejumlah pengamat menilai Ducati seharusnya memberikan kesempatan kepada pembalap muda berbakat dari kelas di bawahnya. Isu yang berkembang menyebutkan nama-nama seperti Nicolo Bulega, bintang World Superbike, sempat dipertimbangkan. Namun, dengan status Ducati di kategori A dalam sistem konsesi baru MotoGP, mereka tidak bisa menurunkan Pirro sebagai wildcard, melainkan hanya sebagai pengganti pembalap utama. Seorang pakar MotoGP dari Italia yang enggan disebutkan namanya berkomentar, pemilihan Pirro adalah pilihan yang aman. Dia tahu motornya luar dalam dan tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Namun, ini juga menunjukkan Ducati tidak mau mengambil risiko dengan pembalap baru di tengah musim yang genting. Jika kita bandingkan dengan kejadian serupa di masa lalu, tim-tim pabrikan memang cenderung memilih test rider mereka sebagai pengganti. Keputusan ini meminimalisir risiko dan memastikan data pengembangan tetap konsisten. Namun, absennya Marc Marquez di Phillip Island, sirkuit yang dikenal sebagai salah satu favoritnya dengan catatan 5 kemenangan, tentu menjadi sebuah kehilangan besar. Sirkuit yang dikenal dengan tikungan-tikungan cepat dan pemandangan laut yang menakjubkan, ini akan terasa berbeda tanpa kehadiran sang maestro. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah rivalitas internal di dalam tim Ducati sendiri.
Seperti yang kita tahu, hubungan antara Marc Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, selalu menjadi sorotan. Meskipun keduanya menunjukkan profesionalisme di depan kamera, desas-desus mengenai persaingan sengit di antara mereka terus berhembus. Absennya Marquez disinyalir bisa menjadi keuntungan bagi Bagnaia untuk memperkuat posisinya di dalam tim. Seorang sumber yang dekat dengan tim mengatakan, Pecco Bagnaia tentu akan merasa lebih leluasa tanpa kehadiran Marc. Tekanan di pundaknya akan sedikit berkurang dan ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, cedera Marquez ini juga kembali memanaskan perdebatan mengenai gaya balapnya yang agresif. Insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika seolah menjadi pengingat akan rivalitas-rivalitas panas yang pernah melibatkan Marquez di masa lalu, seperti perseteruannya dengan Valentino Rossi yang legendaris. Kejadian di Sepang tahun 2015 seakan kembali terbayang, di mana rivalitas mencapai puncaknya dan membelah para penggemar MotoGP. Apakah insiden di Mandalika ini akan memicu babak baru perseteruan antara Marquez dan para pembalap Italia? Jika prediksi mengenai lamanya pemulihan Marquez ini benar, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Ducati dalam perebutan konstruktor. Kehilangan poin dari salah satu pembalap andalannya tentu akan sangat merugikan. Untuk seri GP MotoGP Malaysia, Ducati dilaporkan masih belum menentukan siapa yang akan menggantikan Marquez. Ini membuka berbagai skenario. Apakah Pirro akan kembali dipercaya, ataukah Ducati akan memberikan kejutan dengan memanggil nama lain dari ajang World Superbike? Untuk musim 2026, kita bisa melihat Ducati mulai mempersiapkan rencana jangka panjang. Mungkin saja mereka akan mulai melirik talenta-talenta muda dari Moto2 untuk menjadi suksesor Marquez di masa depan. Yang pasti, cedera Marc Marquez ini telah membuka kotak Pandora di dalam pedok Ducati. Dinamika tim akan berubah, dan para rivalnya kini memiliki kesempatan emas untuk mencuri poin dan memangkas jarak di klasemen. Sisa musim 2025 ini dipastikan akan semakin menegangkan dan penuh dengan drama. Bagaimana menurut kalian, para pecinta MotoGP? Apakah keputusan Ducati menunjuk Michele Pirro sudah tepat? Ataukah seharusnya mereka memberikan kesempatan kepada pembalap lain? Dan siapa kira-kira yang akan menggantikan Marquez di seri Malaysia? Tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas dan analisis mendalam seputar dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, tetaplah menjadi saksi dari setiap drama dan kecepatan di lintasan. Sampai jumpa di video berikutnya.